Imam Mahdi merupakan sosok yang terkenal dalam Islam, kemunculannya akan menjadi salah satu tanda hari kiamat nanti. Lantas, apa saja tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi? Mari kita simak bersama-sama di video ini. Di dalam buku Al-Umdah, Atharul Khadiyah Al-Kathura Abu-Dia, Imam Mahdi akan memiliki nama yang sama dengan Nabi Muhammad SAW dan dia termasuk bangsa Arab. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seandainya tinggallah sehari bagi bangsa Arab, maka Allah akan perpanjangnya sampai muncul seorang laki-laki yang menguasai bangsa Arab. Laki-laki tersebut dari ahli baitku yang namanya seperti namaku. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad. Ada perbedaan pendapat mengenai tempat kelahiran Imam Mahdi. Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan Al-Mahdi dilahirkan di Maroko. Sebagian ulama mengatakan kelahirannya di Andalusia, namun menurut riwayat yang paling sahih seperti dari Abu Nuaim dari Hamad dan Ali bin Abi Thalib, Imam Mahdi dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Menurut Rahmat Morado Sugiarto dalam buku Fikih Akhir Zaman, Imam Mahdi lahir ke bumi untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Pada masa itu tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur dan tidak ada kekeringan. Harta akan melimpah dan akan dibagikan secara merata. Tidak ada penggolongan dalam pembagian harta, apalagi diskriminasi. Ia akan menjadi pemimpin umat Islam selama sekitar 7-8 tahun lamanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar di akhir umatku seorang bernama Mahdi. Allah kirimkan kepadanya hujan, tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, uang diberikan secara merata, hewan ternak membanyak, umat diagungkan, dan ia hidup atau selama 7 tahun. Ciri-ciri fisik dan sifat dari Imam Mahdi disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Berikut diantaranya, Imam Mahdi memiliki perawakan orang Israel, memiliki kulit terang seperti orang Arab, wajahnya besar dan bertanduk, bulah matanya lentik, hidungnya mancung yang bagian tengahnya menjurut. Kemudian Imam Mahdi memiliki mata berwarna hitam dan janggutnya lebat. Sementara itu, wajahnya bersinar layaknya bintang yang cemerlang, di pipinya terdapat tanda seperti tanda kanayayan dan akhlaknya pun mirip Nabi. Namanya Imam Mahdi. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Dia akan menjadi pemimpin dunia dan memimpin sholat imam ketika Nabi Isa turun ke bumi. Pembahasan yang kedua, yaitu kemunculan Imam Mahdi menurut buku Armageddon, peperangan akhir zaman menurut Al-Quran, hadis Taurat dan Injil, Widi Sasongko. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi dikelompokkan menjadi 3 tanda. Yang pertama, tanda-tanda bahwa dekatnya kemunculan Imam Mahdi adalah ketika Irak dan Syam atau Suriah diboikot oleh Romawi atau Amerika Serikat dan Eropa. Setelah pemboikotan Irak dan Syam, maka Imam Mahdi akan muncul seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jabir meriwayatkan bahwa bersabdalah Rasulullah SAW, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secukup makanan atau sebuah dirham. Sahabatnya bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam atau non-Arab yang melarang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Syam secukup makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam. Sahabatnya bertanya, siapa yang melakukan itu? Romawi, jawab Rasulullah SAW. Menurut Rahmat Morado Sugiarto dalam buku Fikih Akhir Zaman, hancurnya Irak dapat dijelaskan dengan berbagai kemungkinan. Salah satunya adalah hancurnya Irak oleh usaha Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan menghancurkan Irak. Amerika Serikat mempunyai alasan untuk menghancurkan Irak. Hal ini merupakan skenario yang dirancang Amerika Serikat dan Israel. Intrik-intrik ini dilakukan agar Irak terpancing untuk menyerang Israel. Begitu ada alasan bagi Amerika untuk mendatangkan bantuan militer kepada Israel untuk sebuah kepentingan besar di masa depan, Lebanon, Sinai, Suriah, dan Yordania. Tanda yang ketiga, yaitu wafatnya khalifah. Nabi SAW memberikan tanda-tanda yang mengisyaratkan kemunculan Imam Mahdi sudah dekat, seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu adanya kematian seorang khalifah yang disusul dengan timbulnya perselisihan di Jazirah Arab. Ketika Jazirah Arab dilanda perselisihan, maka saat itulah Al-Mahdi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki, penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah,
Kemudian dikirim lagi pasukan dari Sam dan dibinasakan oleh Allah di antara Mekah dan Madinah. Ketika manusia melihat hal itu, maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Sam dan Irak untuk membaiatnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, yaitu munculnya banyak perselisihan dan gempa bumi. Imam Mahdi muncul pada saat penduduk bumi sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan gempa bumi. Kala itu dunia penuh dengan penganiayaan dan kezoliman. Aku kabarkan kepadamu dengan datangnya Al-Mahdi, ia akan diutus ke tengah umatku ketika perselisihan dan kegunaan di antara manusia. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan sebagaimana bumi penuh dengan kezoliman. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tanda-tanda yang kelima, yaitu munculnya bintang berekor. Bintang berekor atau yang biasa disebut dengan komet merupakan tanda munculnya Imam Mahdi. Kedatangannya bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau bulan. Abah Salatah bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Beliau menjawab, "Karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan kedatangan Islam yang sudah bertahu dengan pintu-pintu batu sehingga saya tidak dapat sampai pagi itu." Tanda-tanda yang keenam, yaitu Sungai Efrat mengering. Dikutip dari buku Tanda-tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hade, bahwa keringnya Sungai Efrat atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas merupakan tanda datangnya Imam Mahdi sebagai akhir zaman. Ini berpengaruh terhadap penjejalan pemuda minuman. Sementara itu, bagi masyarakat yang bergantung pada bentuk Sungai Efrat menjadi genangan air dan perlu menjalankan kemampuan bertahan hidup. Malam di Jazirah Arab terasa tebal, bukan karena pekatnya gelap, melainkan karena beratnya kekecewaan dan duka yang menyelimuti hati penduduknya. Hanya beberapa bulan berlalu sejak wafatnya Khalifah Agung yang terakhir. Kepergiannya bagaikan runtuhnya tiang utama sebuah bangunan tua, segera disusul oleh retakan-retakan besar yang tak terhindarkan. Kematian Khalifah menjadi pemicu yang sempurna bagi musuh-musuh lama untuk bergerak, dan bagi ambisi-ambisi terpendam untuk meledak. Sesuai dengan yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perselisihan hebat, fitnah, segera melanda seluruh Jazirah Arab. Kota-kota yang tadinya damai kini terbagi menjadi faksi-faksi yang saling mencurigai dan berebut pengaruh. Para ulama terbelah, suku-suku saling menuding, dan batas-batas persaudaraan Islam perlahan mulai kabur, digantikan oleh panji-panji kesukuan dan kepentingan politik yang sempit. Di luar Jazirah Arab, kondisi dunia jauh lebih mengerikan. Dunia telah lama penuh dengan penganiayaan dan kezoliman. Kekuatan-kekuatan besar non-Arab yang diidentifikasi dalam nubuat sebagai Romawi, merujuk pada kekuatan Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, mulai menunjukkan dominasi yang mencekik. Mereka telah menjalankan skenario besar untuk menguasai dan menghancurkan pusat-pusat kekuatan Islam. Fase pertama dari rencana besar ini telah dimulai, pemboikotan ekonomi. Melalui kontrol maritim dan sanksi-sanksi yang diterapkan secara kejam, Romawi atau kekuatan Barat berhasil melarang masuknya bantuan vital ke negeri-negeri kunci. Hadis Nabi menggambarkannya dengan jelas. Hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham. Tak lama kemudian, pemboikotan meluas ke utara. Hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam. Boikot ini melumpuhkan denyut nadi ekonomi di kawasan tersebut. Pasar-pasar menjadi sunyi, lumbung pangan kosong, dan mata uang nyaris tak bernilai. Rakyat Irak dan Syam tercekik laparan dan kemiskinan. Pemboikotan ini bukan sekedar hukuman, melainkan senjata ampuh untuk memicu kekacauan internal dan melemahkan perlawanan. Kekuatan-kekuatan non-Arab ingin melihat negeri-negeri Islam ini hancur dari dalam sebelum mereka melancarkan intervensi militer skala besar. Di tengah kegelapan geopolitik ini, Iran mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan parah. Sebuah skenario terperinci dirancang oleh Amerika Serikat dan Israel untuk memancing Irak agar menyerang Israel, menciptakan alasan bagi AS
untuk mendatangkan bantuan militer besar-besaran dan memperluas perang ke seluruh Timur Tengah, mencakup Lebanon, Sinai, Suriah, dan Yordania. Dunia berada di ambang perang global yang sesungguhnya. Kezaliman tidak hanya berbentuk konflik antar bangsa. Di setiap sudut, rakyat jelata menderita di bawah ketidakadilan penguasa lokal dan korupsi yang merajalela. Harta negara hanya berputar di kalangan elit. Pembagian kekayaan didasarkan pada diskriminasi dan hak-hak asasi diinjak-injak. Di Jazirah Arab, perselisihan mencapai puncaknya. Ada desas-desus mengenai seorang laki-laki soleh di Madinah yang telah menolak beberapa tawaran kekuasaan, menyadari bahwa waktunya belum tiba. Namun kematian khalifah telah memicu perburuan. Ada yang menganggapnya sebagai ancaman, ada pula yang melihatnya sebagai harapan. Kegelapan telah mencapai titik tergelapnya. Dunia berteriak meminta keadilan, dan langit telah menyaksikan cukup banyak air mata. Masa ini adalah prakondisi sempurna, ladang yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk munculnya Sang Pembawa Cahaya. Kekacauan, kelaparan, dan penganiayaan menjadi tirai pembuka bagi kedatangan sosok yang ditakdirkan untuk mengisi bumi dengan keadilan setelah dipenuhi kezaliman. Imam Mahdi. Kekacauan di bumi yang didominasi oleh perselisihan politik dan kesulitan ekonomi ternyata hanyalah permulaan. Langit yang selama ini menjadi saksi bisu kezaliman manusia mulai menunjukkan tanda-tanda yang jauh lebih agung dan menakutkan. Nubuat tentang tanda-tanda kosmik sebelum kemunculan Imam Mahdi mulai tergenapi, mengirimkan gelombang kepanikan dan kesadaran di antara orang-orang beriman. Ini adalah bahasa alam semesta, sebuah proklamasi ilahi bahwa era besar telah tiba. Bintang berekor dan rasa cemas para ulama. Tanda yang paling dinantikan dan paling visual adalah kemunculan bintang berekor atau komet. Berita kemunculannya menyebar dari mulut ke mulut, melintasi gurun dan kota. Benda langit yang memiliki ekor panjang dan bercahaya ini tampak jelas oleh mata telanjang, sebuah penampakan yang tak wajar di langit malam. Dalam riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, kemunculan komet ini membawa kegelisahan luar biasa. Orang-orang mulai berbisik, mempertanyakan waktu kemunculannya yang tepat. Apakah komet ini muncul bersamaan dengan masa kemunculan Imam Mahdi atau berselang beberapa hari? Bagi para ulama dan cendekiawan agama, penampakan ini bukanlah fenomena astronomi biasa, melainkan sebuah jam kosmik yang menunjukkan waktu yang telah ditentukan. Kegelisahan mereka sangat mendalam, seperti yang digambarkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'ab berkata, "Karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan kedatangan Al-Ashhad yang sudah mengetuk pintu sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi." Komet tersebut adalah penanda bahwa peristiwa besar telah menanti di ambang pintu dan bahwa sosok yang dinubuatkan, Imam Mahdi, benar-benar sudah dekat. Gerhana yang belum pernah terjadi. Namun komet hanyalah pembuka. Tanda yang benar-benar membedakan zaman ini dari zaman-zaman sebelumnya. Sebuah anomali yang belum pernah tercatat sejak penciptaan langit dan bumi adalah anomali gerhana di bulan Ramadan. Telah diriwayatkan bahwa di masa Imam Mahdi akan terjadi dua peristiwa gerhana di bulan suci tersebut. Gerhana bulan terjadi saat awal malam bulan Ramadan dan gerhana matahari terjadi pada malam pertengahannya. Peristiwa ini mengguncangkan fondasi astronomi dan keyakinan masyarakat. Para ahli falak kebingungan. Perhitungan mereka tentang siklus gerhana yang normal, di mana gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru dan gerhana bulan saat bulan purnama, terbukti salah. Dua peristiwa yang secara ilmiah seharusnya tidak dapat terjadi dalam pola dan waktu yang demikian dekat dan anomali, kini terjadi secara berurutan. Ini adalah mujizat alam yang secara gamblang menolak hukum-hukum alam yang telah lama dipahami manusia. Sebuah penekanan dramatis dari Allah bahwa kekuasaannya melampaui segala perhitungan. Bagi orang beriman, gerhana ganda ini menghilangkan keraguan terakhir tentang waktu yang mereka jalani. Mereka tahu bahwa mereka hidup di masa-masa akhir yang dinubuatkan. Bagi para skeptis, fenomena ini menimbulkan ketakutan dan pertanyaan eksistensial, memaksa mereka menghadapi kemungkinan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Api dari timur dan tanduk Zu Asinin.
Seolah alam ingin memastikan pesannya tersampaikan, tanda-tanda lain menyusul. Dari arah timur, sebuah api besar menyala di langit, membakar atmosfer selama 3 hingga 7 malam. Cahaya api ini bukan api biasa, melainkan cahaya yang menandakan perubahan besar. Timur, yang sering dihubungkan dengan gejolak politik dan awal mula pergerakan, kini secara harfiah terbakar dengan tanda kosmik. Bersamaan dengan itu, di cakrawala tampak tanduk Zu Asinin, sebuah penampakan objek langit yang memiliki 2 ujung, menambah daftar anomali yang luar biasa. Tanduk ini, bersama dengan komet dan api dari timur, menjadi serangkaian peringatan visual yang tidak dapat diabaikan. Tanda-tanda kosmik ini tidak terjadi dalam isolasi. Mereka berfungsi untuk meningkatkan tekanan dan ketakutan yang sudah ada akibat kelaparan di Irak dan Suriah, serta perselisihan politik di Jazirah Arab. Kegelapan di bumi kini ditegaskan oleh kekacauan di langit. Seluruh bumi menjadi panggung sandiwara ilahi. Di tengah keputusasaan massal dan ketidakmampuan manusia untuk memahami apa yang terjadi, mereka yang salih tahu bahwa jawaban mereka ada pada laki-laki yang bersembunyi di Madinah, yang namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Langit telah memberi isyarat, kini saatnya bumi untuk bergerak. Kegelisahan kosmik yang diperlihatkan oleh gerhana anomali dan bintang berekor kini beresonansi dengan ketegangan yang memuncak di Jazirah Arab. Setelah wafatnya khalifah dan ledakan perselisihan yang hebat, kota suci Madinah Al-Munawwarah menjadi pusat perhatian, sekaligus tempat persembunyian seorang laki-laki yang namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah titik balik yang telah dinubuatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Perselisihan besar pasca wafatnya seorang pemimpin. Di tengah kekacauan itu, muncul desakan untuk segera menunjuk seorang pemimpin baru. Para faksi yang saling bersaing mencoba menarik loyalitas atau bahkan memaksa sosok yang mereka yakini adalah Imam Mahdi untuk maju. Namun, laki-laki tersebut yang telah lama hidup dalam kesalehan dan keterasingan tahu bahwa waktu yang dijanjikan oleh Allah belum tiba. Ia tidak menginginkan kekuasaan, apalagi dalam kondisi perpecahan seperti itu. Pelarian ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dalam upaya menghindari tekanan, fitnah, dan kemungkinan perpecahan yang lebih besar jika ia menyerahkan diri pada faksi yang salah, laki-laki penduduk Madinah itu memutuskan untuk melarikan diri ke Mekah Al-Mukarramah. Ia mencari perlindungan di Baitullah, tempat suci yang diharapkan menjadi benteng terakhir dari kekacauan duniawi. Kepergiannya ini bukan pelarian seorang pengecut, melainkan tindakan strategis seorang yang soleh, yang tunduk pada takdir ilahi. Ia pergi diam-diam, mungkin ditemani oleh beberapa pengikut setianya yang mengetahui identitasnya, atau mungkin seorang diri menyamar di antara para peziarah yang masih berdatangan. Pelariannya segera tercium oleh salah satu faksi besar yang berkuasa di Syam, Suriah, dan sekitarnya. Sebuah kekuatan militer yang arogan dan haus kekuasaan. Mereka melihat laki-laki ini sebagai ancaman serius terhadap klaim kekhalifahan mereka, atau setidaknya sebagai sosok yang harus dikendalikan demi memuluskan rencana mereka menguasai jazirah. Namun, laki-laki tersebut yang telah lama hidup dalam kesalehan dan keterasingan, tahu bahwa waktu yang dijanjikan oleh Allah belum tiba. Ia tidak menginginkan kekuasaan, apalagi dalam kondisi perpecahan seperti itu. Pasukan Syam dan pengejaran di gurun. Faksi Syam dengan cepat membentuk pasukan pengejar. Ini adalah pasukan besar yang dibentuk dari tentara pilihan, bergerak dengan kecepatan dan keyakinan bahwa mereka akan segera menangkap atau menumpas laki-laki tersebut sebelum ia berhasil mengumpulkan dukungan di Mekah.
Motivasi mereka adalah politik, didorong oleh ketakutan akan hilangnya dominasi dan ketidakpercayaan terhadap nubuat-nubuat yang mereka anggap tahayul atau ancaman. Pasukan tersebut bergerak menuju Mekah, menyusuri jalan antara kedua kota suci. Para tentara mungkin membayangkan kemenangan mudah, berharap bisa mengakhiri perselisihan dengan cara kekerasan, dan kembali dengan membawa tawanan yang akan mereka jadikan alat tawar-menawar politik. Namun, di tengah perjalanan mereka, takdir ilahi yang telah disaksikan melalui fenomena kosmik di bab 2 kini menunjukkan kekuasaannya di bumi. Tragedi di Al-Baidah. Ketika pasukan Syam tiba di sebuah tempat bernama Al-Baidah, sebidang gurun luas yang tandus dan sepi terletak di antara Mekah dan Madinah, peristiwa yang belum pernah terjadi pun terjadi. Sesuai dengan nubuat Nabi SAW, Allah Ta'ala membinasakan seluruh pasukan itu. Riwayat hadis dengan jelas menggambarkan kengerian peristiwa ini. Bumi seolah menelan mereka hidup-hidup. Tanpa peringatan, tanpa pertempuran, tanpa suara gemuruh yang hebat, bumi tiba-tiba ambruk dan menenggelamkan ribuan tentara beserta kuda dan perbekalan mereka. Mereka tenggelam dalam pasir dan debu yang seketika menjadi lumpur yang menelan. Hanya tersisa 2 orang atau lebih. Dalam riwayat lain disebutkan 1 atau 2 orang yang selamat untuk menceritakan kisah tragis ini. Kedua orang yang selamat ini disebutkan sebagai pembawa berita, dibiarkan hidup oleh Allah bukan karena jasa mereka, melainkan sebagai saksi mata yang bertugas menyampaikan berita tersebut ke dunia. Mereka akan membawa kabar kehancuran total itu kembali ke Syam, sekaligus menyebarluaskan bukti nyata bahwa laki-laki yang mereka kejar adalah sosok yang dilindungi oleh kekuatan yang tidak terkalahkan. Dampak dan kesadaran umat. Ketika berita tragedi di Al-Baidah ini menyebar, disampaikan oleh para penyintas yang ketakutan dan disaksikan oleh beberapa musafir yang kebetulan lewat, dampaknya sangat mendalam. Manusia melihat hal itu. Mereka menyaksikan bahwa perlindungan ilahi telah nyata. Kejadian ini menjadi validasi yang paling kuat bagi semua tanda-tanda sebelumnya. Komet itu nyata, gerhana itu nyata, dan kini kehancuran musuh di gurun itu pun nyata. Keraguan tentang identitas laki-laki yang bersembunyi di Mekah segera menghilang. Para pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak yang sebelumnya mungkin ragu-ragu atau takut bertindak, kini menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka tahu bahwa laki-laki ini bukanlah sekedar politisi atau penantang biasa, melainkan Al-Mahdi yang dijanjikan. Mereka yang tadinya ingin menguasai, kini ingin mengabdi. Peristiwa di Al-Baidah menutup bab 3 dengan dramatis. Ini bukan hanya sebuah tragedi militer, melainkan sebuah demonstrasi kekuasaan yang mempersiapkan panggung untuk babak selanjutnya. Pengejaran untuk membaiat, bukan untuk menangkap. Peristiwa dahsyat di Al-Baidah mengirimkan gelombang kejut yang membersihkan keraguan di seluruh Jazirah Arab. Kehancuran total pasukan Syam di gurun yang ditelan bumi di antara Mekah dan Madinah menjadi bukti tak terbantahkan. Laki-laki yang dicari itu benar-benar sosok yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu, yang namanya sama dengan nama Nabi, kini bersembunyi di dalam Masjidil Haram, mencari ketenangan dan menanti perintah ilahi. Perjalanan mencari sang pemimpin. Para pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak, mereka yang selamat dari fitnah dan memiliki keimanan yang kuat, kini bergerak menuju Makkah. Keinginan mereka bukan lagi untuk berkonflik, melainkan untuk memberikan kesetiaan tertinggi. Mereka adalah perwakilan dari umat Islam yang paling menderita akibat kekacauan politik dan kelaparan yang ditimbulkan oleh pemboikotan. Mereka tahu, keadilan dan kesejahteraan yang dijanjikan hanya bisa terwujud di bawah kepemimpinan laki-laki ini. Setibanya di Mekah, mereka mencari laki-laki tersebut
yang kini dikenal sebagai Al-Mahdi, sang pembimbing. Mereka menemukannya di sekitar Ka'bah, tempat paling suci di bumi. Namun, Al-Mahdi yang soleh, yang melarikan diri dari Madinah karena tidak menginginkan kekuasaan, tetap bergeming. Kerendahan hatinya menolak jabatan agung ini. Ia sadar betapa beratnya tanggung jawab memimpin umat yang tengah hancur dan dunia yang penuh kezaliman. Para pemuka Syam dan Irak yang dipenuhi keyakinan tidak mau menerima penolakan. Mereka bersikeras, mendesak, bahkan dalam riwayat digambarkan bahwa baiat itu dilakukan secara paksa. Mereka tahu, jika laki-laki ini tidak memimpin, maka kekacauan akan semakin tak terkendali dan janji keadilan tidak akan pernah terwujud. Maka, di tempat yang paling mulia dan paling suci, di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim, tangan laki-laki tersebut akhirnya dipegang dan baiat pun diucapkan. Baiat itu adalah sumpah setia umat kepadanya sebagai imam dan khalifah kaum muslimin. Saat baiat itu diikrarkan, sebuah getaran spiritual dan fisik melanda. Langit Mekah yang biasanya tenang seolah menyaksikan pengangkatan pemimpin yang telah lama dinanti-nantikan. Tangisan syukur dan takbir membahana di sekitar Ka'bah. Malam itu, Al-Mahdi resmi muncul di mata dunia, mengakhiri fase persembunyiannya dan memulai misi besarnya. Munculnya penantang Quraisy. Namun, kemunculan Imam Mahdi tidak disambut oleh semua orang. Kekuasaan baru selalu melahirkan penentang. Tak lama setelah baiat, muncul seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang ambisius. Ia berasal dari keturunan yang mulia, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan politik. Ia melihat pengangkatan Al-Mahdi sebagai perebutan kekuasaan yang tidak sah, mengklaim bahwa dirinya dan kaumnya yang merupakan keturunan langsung dari suku mulia lebih berhak memimpin Jazirah Arab. Laki-laki Quraisy ini didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Mereka adalah faksi-faksi kuat yang merasa tersingkir, para bangsawan yang terbiasa dengan kemewahan dan pengaruh politik dan tidak sudi tunduk kepada pemimpin yang baru muncul dari pelarian. Mereka mengumpulkan pasukan, mempersenjatai diri dan bergerak menuju Mekah dengan tujuan membatalkan baiat tersebut, menggulingkan Al-Mahdi dan menancapkan kekuasaan mereka sendiri. Konflik pertama, ujian kepemimpinan. Kemunculan penantang Quraisy ini menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Al-Mahdi. Ini adalah babak krusial yang harus beliau menangkan bukan hanya secara militer, tetapi juga untuk mendapatkan legitimasi di mata umat yang masih terpecah. Al-Mahdi tidak memerintahkan peperangan besar. Sebaliknya, ia mengendalikan keimanan dan dukungan para pembaiatnya dari Syam dan Irak. Konflik yang terjadi tidak berlangsung lama. Kekuatan spiritual dan kebenaran yang menyertai Al-Mahdi terbukti lebih unggul daripada kekuatan senjata dan ambisi para paman yang gigih tersebut. Pasukan penentang Quraisy hasil dikalahkan. Kemenangan ini menegaskan otoritas Al-Mahdi. Ia memenangkan hati umat bukan dengan teror, melainkan dengan kebenaran dan janji keadilan. Dengan kekalahan penentang Quraisy ini, Jazirah Arab yang tadinya penuh perselisihan mulai menyatu di bawah panji kepemimpinan tunggal. Bab ini berakhir dengan pembersihan politik pertama di jantung dunia Islam, membuka jalan bagi Imam Mahdi untuk benar-benar memulai misinya untuk mengisi bumi dengan keadilan. Setelah baiat di Mekah dan kemenangan cepat atas penantang Quraisy, Imam Mahdi tidak menyia-nyiakan waktu. Dunia sedang berada di amban kehancuran moral dan fisik. Kelaparan melanda Irak dan Syam akibat boikot. Kekayaan menumpuk di tangan segelintir elit dan bumi dipenuhi ratapan kaum tertindas. Misi beliau yang sesungguhnya untuk memakmurkan dan menyejahterakan umat manusia segera dimulai. Pembersihan kezaliman dan reformasi pemerintahan. Langkah pertama Imam Mahdi adalah membersihkan struktur pemerintahan dari segala bentuk kezaliman dan korupsi yang telah lama mengakar. Beliau tidak melakukan revolusi berdarah, melainkan reformasi menyeluruh yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang murni. Setiap pejabat yang terbukti terlibat dalam penganiayaan atau penyelewengan harta umat, segera dicopot dan digantikan oleh orang-orang yang berintegritas dan bertakwa. Imam Mahdi memimpin dengan keteladanan yang luar biasa. Hidup sederhana meski kini memegang kekuasaan atas Jazirah Arab. Wajahnya yang bersinar layaknya bintang cemerlang, memancarkan perdamaian dan ketegasan. Beliau menggunakan otoritas barunya untuk membasmi segala bentuk diskriminasi dan penggolongan dalam pembagian sumber daya. Di mata beliau,
semua manusia adalah setara. Distribusi harta yang merata. Inti dari pemerintahan beliau adalah keadilan ekonomi. Beliau sadar bahwa akar dari banyak konflik adalah ketidakmerataan harta. Maka, salah satu tindakan paling revolusioner yang beliau lakukan adalah membagi kekayaan secara tepat dan secara merata. Hadis menyebutkan bahwa beliau akan membagi kekayaan secara tepat dan secara merata. Ini berarti bukan sekedar memberikan sedekah, tetapi mendirikan sistem distribusi yang menjamin kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi. Harta yang tadinya dihisap oleh segelintir orang kini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni rakyat. Akan keluar di akhir umatku seorang bernama Mahdi. Harta diberikan secara merata, hewan ternak membanyak, umat diagungkan. Kebijakan ini segera meredakan ketegangan sosial dan menghilangkan motif utama kejahatan dan perselisihan internal. Ketika setiap orang merasa dihargai dan kebutuhan dasarnya terjamin, hati mereka melunak dan persaudaraan kembali terjalin. Berkah dari langit dan bumi. Seiring dengan keadilan yang ditegakkan oleh Imam Mahdi di bumi, berkah pun turun dari langit. Ini adalah mujizat yang menyertai kepemimpinan beliau. Allah kirimkan kepadanya hujan. Hujan turun pada saat yang tepat, membasahi tanah yang telah lama kering akibat kekeringan dan kesulitan. Melebihi itu, tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan subur. Kualitas panen meningkat drastis. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sangat subur. Daerah-daerah yang sebelumnya dilanda krisis pangan dan kekeringan, seperti Irak dan Syam yang diboikot, kini mendapati tanah mereka berlimpah ruah. Sapi perah menghasilkan susu melimpah, kebun-kebun dipenuhi buah, dan sawah-sawah menghijau. Era kelaparan yang ditimbulkan oleh boikot seolah terhapus oleh karunia ilahi yang tak terhingga. Pengagungan dan ketenangan umat. Di bawah kepemimpinan beliau, umat Islam secara keseluruhan mengalami pengagungan. Rasa percaya diri dan martabat yang hilang akibat perpecahan dan kezaliman kembali pulih. Beliau menyatukan hati yang tercerai-berai. Hewan ternak membanyak, umat diagungkan. Ini adalah masa damai dan kemakmuran yang belum pernah dirasakan umat dalam waktu yang sangat lama. Beliau tidak hanya fokus pada kesejahteraan materi, tetapi juga spiritual. Beliau memimpin salat, mengajarkan hikmah, dan membimbing umat kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama sekitar 7-8 tahun yang dijanjikan, bumi merasakan apa arti keadilan sejati. Masa awal pemerintahan Imam Mahdi membawa kedamaian dan kesejahteraan yang mendalam di Jazirah Arab dan wilayah kekuasaannya. Namun dunia luar tetap bergejolak. Meskipun berkah turun dari langit dan bumi, ancaman geopolitik yang memicu krisis di bab 1 tidaklah hilang, melainkan hanya tertunda. Kekuatan-kekuatan global, Romawi, masih memendam keinginan untuk menguasai dan menghancurkan pusat-pusat Islam. Godaan gunung emas di Eufrat, di tengah kemakmuran yang baru didirikan, sebuah ujian besar muncul, menguji kesucian hati umat dan menggenapi nubuat lain tentang tanda akhir zaman. Sungai Eufrat yang mengalir melalui 3 negara besar, yaitu Turki, Syria, dan Irak, mulai menunjukkan gejala kekeringan yang ekstrim. Dalam sebuah fenomena yang spektakuler, sungai itu menyusut drastis atau bahkan terbelah hingga menampakkan sebuah harta karun yang luar biasa, gunung emas. Rasulullah SAW bersabda bahwa sungai Eufrat akan memperlihatkan kekayaan ini dan siapapun yang menghadirinya hendaknya tidak mengambil sedikit pun darinya. Munculnya gunung emas ini menjadi godaan terbesar bagi mereka yang hatinya belum sepenuhnya terbersihkan oleh keadilan Imam Mahdi. Meskipun harta telah dibagikan secara merata, naluri keserakahan manusia tetaplah menjadi musuh yang gigih. Perang memperebutkan harta karun. Berita tentang gunung emas itu menyebar dengan cepat melampaui batas-batas kekhalifahan Imam Mahdi. Para perampok, tentara bayaran, dan sisa-sisa faksi yang ambisius dari berbagai penjuru, termasuk dari wilayah yang belum sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Imam Mahdi, berbondong-bondong menuju Eufrat. Diperkirakan banyak nyawa yang harus melayang akibat harta karun ini.
Hadis menyebutkan bahwa dari 100 orang yang berperang memperebutkannya, hanya 1 yang selamat. Ini adalah bencana kemanusiaan yang terpisah dari pemerintahan Imam Mahdi, namun terjadi di masa beliau, menyoroti betapa kuatnya godaan duniawi bahkan di tengah masa keadilan. Imam Mahdi dengan kebijaksanaannya mungkin mengeluarkan fatwa keras yang melarang umatnya terlibat dalam perebutan harta terkutuk tersebut. Beliau memerintahkan fokus pada pertanian yang subur dan harta yang diberkahi Allah, bukan pada emas yang membawa malapetaka. Peristiwa ini berfungsi sebagai penyaring atau filter. Mereka yang tergoda oleh duniawi akan tersingkir dan hanya mereka yang beriman murni yang tersisa untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ancaman Romawi dan persiapan perang besar. Setelah stabilitas internal tercapai dan gunung emas menunjukkan siapa yang serakah, Imam Mahdi mengalihkan perhatiannya ke ancaman eksternal, yaitu kekuatan Romawi, Amerika Serikat, dan Eropa. Boikot terhadap Irak dan Syam telah berhenti, tetapi rencana untuk mendominasi dan menghancurkan kawasan Timur Tengah, Lebanon, Sinai, Suriah, dan Yordania tetap berjalan. Imam Mahdi sadar bahwa kedamaian yang ada saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Beliau harus mempersiapkan umat untuk peperangan besar di masa depan. Meskipun beliau adalah pemimpin spiritual dan penegak keadilan, beliau juga adalah seorang panglima perang yang diutus untuk memerangi kezoliman. Di bawah kepemimpinan beliau, umat Islam mulai mengumpulkan kekuatan militer. Berkah ekonomi yang melimpah, bab 5, digunakan untuk memperkuat pertahanan. Beliau mulai membentuk aliansi dengan para pemimpin yang setia di Turki, Syam, dan wilayah lain yang terkena dampak langsung dari rencana Romawi. Setelah berhasil mengatasi godaan gunung emas dan menstabilkan kekhalifahan internal, fokus Imam Mahdi beralih sepenuhnya ke ancaman luar, Romawi, kekuatan barat dan sekutunya yang masih memegang kendali militer dan politik global. Konflik yang dinubuatkan, Malhamah Kubra, perang besar, kini tak terhindarkan. Penyebab konflik dan mobilisasi umat. Api konflik dipicu oleh agresi Romawi yang tidak bisa menerima keberadaan kekhalifahan yang adil dan makmur yang didirikan oleh Al-Mahdi. Mereka melihat kekuatan baru Islam ini sebagai ancaman terhadap hegemoni global mereka. Mereka memobilisasi kekuatan militer besar-besaran, didorong oleh dendam lama dan ketakutan akan hilangnya dominasi. Menyadari keseriusan situasi, Imam Mahdi memimpin mobilisasi umat. Ini bukanlah perang demi kekuasaan, melainkan perang suci untuk mempertahankan keadilan dan kemakmuran yang telah ditegakkan. Pasukan beliau terdiri dari kaum muslimin yang hati mereka telah disucikan oleh ajaran dan keadilan beliau, termasuk para pejuang setia dari Syam dan Irak. Pertempuran strategis di medan Eropa. Perang ini bukanlah konflik kecil. Pertempuran-pertempuran awal terjadi di garis depan hingga akhirnya mencapai puncak di sebuah medan yang secara historis dikenal sebagai wilayah Romawi, Eropa. Imam Mahdi memimpin dari depan bukan hanya sebagai komandan strategis, tetapi juga sebagai penyuplai moral dan spiritual. Keberaniannya menginspirasi pasukannya untuk menghadapi lawan yang jauh lebih besar dan lebih lengkap senjatanya. Strategi Imam Mahdi bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan iman dan keyakinan. Beliau mengajarkan kepada pasukannya bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan semata-mata dari jumlah pasukan atau kecanggihan senjata. Keseimbangan ini antara perencanaan militer yang matang dan keyakinan spiritual yang teguh menjadi kunci keunggulan mereka. Penaklukan kota-kota penting. Selama Malhamah Kubra, pasukan Imam Mahdi berhasil meraih kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Salah satu pencapaian terbesar dalam bab ini adalah penaklukan kota-kota penting yang menjadi jantung kekuatan Romawi. Riwayat menyebutkan adanya penaklukan kota yang sangat strategis, seringkali diidentikan dengan kota-kota besar di Eropa. Penaklukan ini sering digambarkan dilakukan dengan cara yang tak terduga, mungkin melalui negosiasi atau penyerahan diri yang dimediasi oleh keadilan yang universal. Namun, satu penaklukan dicapai melalui pertempuran yang gigih yang menunjukkan kegigihan pasukan Islam. Puncak dari serangkaian kemenangan ini dan sering diyakini sebagai penaklukan paling simbolis di masa Imam Mahdi sebelum penaklukan Konstantinopel oleh Nabi Isa alaihissalam adalah penetrasi ke jantung kekuatan Romawi yang membawa kepada kekalahan mereka.
dampak kemenangan global. Kekalahan Romawi dalam Malhamah Kubra adalah titik balik sejarah. Dominasi kekuatan Barat selama berabad-abad akhirnya akhiri. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer. Ini adalah kemenangan ideologi keadilan atas ideologi kezoliman. Dunia menyaksikan bahwa kepemimpinan yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan ilahi mampu mengalahkan kekuatan materi yang arogan. Kemenangan ini mengukuhkan kekhalifahan Imam Mahdi di mata seluruh dunia, bahkan di antara bangsa-bangsa non-Muslim yang selama ini menderita di bawah tirani Romawi. Penarikan diri dan penguatan keadilan. Setelah meraih kemenangan strategis, Imam Mahdi tidak jatuh dalam jebakan keserakahan kekuasaan. Beliau tidak menakluk hanya untuk menguasai. Sebaliknya, beliau menerapkan prinsip-prinsip keadilan universal di wilayah yang baru dibebaskan, menegaskan bahwa tujuannya adalah membumikan kebenaran bukan membangun imperium. Beliau kembali memperkuat pemerintahan yang telah ia bangun di awal kekhalifahannya dan memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya dibagikan dengan adil dan tidak ada penganiayaan baru. Bab ini berakhir dengan perdamaian yang meluas secara global, tetapi juga dengan kesadaran bahwa kemenangan ini hanyalah prasyarat untuk peristiwa yang lebih besar di akhir zaman, yaitu kedatangan Al-Masih Al-Dajjal. Kemenangan atas Romawi membuka jalan bagi tantangan terberat umat. Setelah kemenangan gemilang dalam Malhamah Kubra, bab 7, kekhalifahan Imam Mahdi mencapai puncak keemasannya. Inilah masa yang paling makmur dan damai dalam sejarah umat manusia sejak masa Khulafaur Rasyidin. Keadilan telah menguasai bumi, menggenapi janji ilahi. Kehidupan di bawah cahaya keadilan. Di bawah pemerintahan Imam Mahdi yang berlangsung selama sekitar 7 hingga 8 tahun, umat Islam menikmati kedamaian dan kesejahteraan yang menyeluruh. Ekonomi puncak. Sistem distribusi harta yang adil telah menghapuskan kemiskinan. Harta dibagikan secara merata tanpa diskriminasi. Orang-orang yang dulunya hidup miskin kini menjadi kaya, dan kebahagiaan sejati terletak pada sulitnya mencari orang yang mau menerima sedekah, karena setiap orang sudah berkecukupan. Berkah alam, berkat doa dan keadilan beliau, bumi terus mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya secara maksimal. Musim semi abadi tampaknya menyelimuti dunia Islam. Hewan ternak berkembang biak dengan pesat, dan semua orang hidup dalam kelimpahan rezeki. Kesejahteraan spiritual, umat Islam diagungkan, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual dan moral. Masjid-masjid penuh, ilmu agama berkembang pesat, dan persaudaraan sejati terjalin kuat, melupakan perselisihan pahit di bab 1. Imam Mahdi, dengan wajahnya yang bersinar seperti bintang cemerlang dan tanda kenabian di bahunya, menjadi simbol hidup dari kebenaran dan rahmat Allah. Beliau adalah pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan oleh banyak non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan beliau. Peringatan Sang Imam. Meskipun dunia menikmati kedamaian yang mendalam, Imam Mahdi bukanlah sosok yang lengah. Beliau adalah seorang pemimpin yang hidup dengan kesadaran penuh akan nubuat akhir zaman. Beliau tahu persis bahwa periode keemasan ini adalah ketenangan yang mendahului badai terbesar yang pernah dihadapi umat manusia, yaitu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam khutbah-khutbahnya yang syarat makna, beliau mulai mempersiapkan mental dan spiritual umatnya. Beliau menjelaskan secara rinci tentang fitnah Dajjal, seorang pendusta yang mengaku Tuhan, yang membawa surga dan neraka di tangannya, yang memiliki kemampuan sihir luar biasa, dan yang akan menjadi ujian terberat bagi keimanan. Peringatan ini menjadi kontras yang mencekam di tengah kemakmuran. Nikmatilah keadilan dan kemakmuran ini, wahai umatku, tetapi jangan pernah lupakan tujuan sejati kita. Fitnah yang akan datang lebih besar daripada segala kezoliman yang telah kita hadapi. Beliau memerintahkan umat untuk menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai benteng spiritual dan menekankan pentingnya lari ke Mekah dan Madinah, 2 kota suci yang dilindungi oleh malaikat dari Dajjal. Kedatangan pasukan lain. Di tengah persiapan spiritual ini, sebuah kabar militer datang.
Meskipun Malhamah Kubra telah dimenangkan, bibit-bibit konflik masih tersisa. Namun sebelum Dajjal muncul, terjadi satu lagi konflik yang harus dihadapi. Kekhalifahan Imam Mahdi menerima kabar tentang serangan atau gerakan besar dari musuh yang tersisa di wilayah timur, mungkin dari bangsa-bangsa selain Romawi yang mencoba mengambil keuntungan dari perang besar sebelumnya. Imam Mahdi memutuskan untuk memimpin pasukan sendiri menuju front ini, jauh dari pusat kekhalifahan. Ini adalah tindakan heroik terakhirnya sebagai panglima. Beliau ingin memastikan bahwa wilayah kekhalifahan aman sepenuhnya sebelum fitnah Dajjal datang, sehingga umatnya dapat fokus pada pertahanan spiritual. Masa kejayaan dan kemakmuran yang dibawa oleh Imam Mahdi, bab 8, tiba-tiba berakhir. Ketika beliau dan pasukannya tengah sibuk mengamankan perbatasan timur dan mengkonsolidasikan wilayah setelah kemenangan Malhamah Kubra, kabar buruk yang telah dinubuatkan akhirnya tiba. Al-Masih Ad-Dajjal telah muncul. Munculnya fitnah terbesar. Dajjal muncul dari arah timur dengan cepat menyebar fitnahnya ke seluruh penjuru bumi. Kehadirannya diselimuti kebohongan dan kemampuan luar biasa. Dalam waktu singkat, ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, membawa surga dan neraka palsu, memerintahkan hujan dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai ujian. Kecepatannya berkeliling dunia bagaikan hujan yang ditiup angin. Umat Islam yang telah diperingatkan oleh Imam Mahdi mencoba bertahan di benteng spiritual mereka, tetapi banyak yang terpedaya. Ini adalah ujian keimanan terbesar. Dajjal mendekati Jazirah Arab, namun ia dihalau oleh malaikat Allah, sehingga ia tidak mampu memasuki kota Mekah dan Madinah. Umat yang beriman berbondong-bondong mengungsi ke kota suci tersebut yang kini menjadi pusat pertahanan terakhir. Mendengar kabar kemunculan Dajjal, Imam Mahdi segera menghentikan kampanyenya di timur dan bergegas kembali. Ia bergerak menuju jantung perlawanan spiritual yang kini berpusat di Syam, Suriah, khususnya di Damaskus, di mana sisa-sisa umat yang paling teguh berkumpul. Beliau mengumpulkan kembali sisa-sisa pasukannya dan umat beriman yang tersebar untuk menghadapi Dajjal dan pasukan pengikutnya yang terdiri dari ribuan orang Yahudi dan faksi-faksi yang terpedaya. Imam Mahdi memimpin umat dalam pengepungan yang mencekam. Pasukan Dajjal sangat kuat dan kondisi umat Islam sangat tertekan. Mereka telah dikepung di Damaskus, menghadapi musuh yang memiliki kekuatan luar biasa dan daya tarik yang mematikan bagi keimanan. Imam Mahdi, meskipun gagah berani, tahu bahwa kekuatan militer dan strategi manusia tidak akan cukup untuk mengalahkan Dajjal yang merupakan ujian ilahi. Beliau mempersiapkan umat untuk menghadapi kematian syahid sambil terus memimpin sholat dan menguatkan hati mereka. Fajar di Menara Putih. Klimaks dari bab ini terjadi pada waktu sholat subuh. Di tengah pengepungan yang mencekam di Damaskus, saat umat bersiap untuk sholat berjamaah yang dipimpin oleh Imam Mahdi, sebuah peristiwa yang dinubuatkan terjadi. Dari langit, turunlah Nabi Isa Al-Masih, alaihi salam. Beliau turun di atas Menara Putih, di sebelah timur Damaskus, mengenakan dua helai pakaian yang dicelup dengan wars, sejenis kunyit, dan za'faran, kuma-kuma, dengan kedua tangan bertumpu di sayap dua malaikat. Rambutnya digambarkan seperti mutiara yang berjatuhan saat digerakkan. Imam Mahdi yang tengah berdiri di mihrab untuk memimpin sholat, segera mengenali Nabi Isa. Ini adalah momen paling agung dan emosional dalam cerita. Imam Mahdi menyambut Nabi Isa dengan penuh hormat. Sebagai pemimpin umat yang sah, Imam Mahdi mengulurkan tangan dan meminta Nabi Isa untuk maju memimpin sholat sebagai bentuk pengakuan atas derajat kenabian dan kemuliaan beliau. Namun Nabi Isa menolak dengan lembut. Beliau meletakkan tangan di bahu Imam Mahdi dan bersabda, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini adalah kemuliaan dari Allah untuk umat ini." Nabi Isa lalu sholat di belakang Imam Mahdi.
Tindakan ini menegaskan dua hal: validitas kepemimpinan Imam Mahdi. Solatnya Nabi Isa di belakang Imam Mahdi adalah pengakuan terakhir dan tertinggi atas keabsahan dan kebenaran kekhalifahan Al-Mahdi. Dan transisi kepemimpinan. Setelah solat selesai, peran Imam Mahdi sebagai pemimpin umat akan meredup, menyerahkan komando utama kepada Nabi Isa alaihi salam untuk memimpin fase terakhir pertempuran. Setelah momen sakral pertemuan dan sholat subuh di Damaskus, bab 9, di mana Nabi Isa Al-Masih menjadi makmum di belakang Imam Mahdi, fase penutup dari era Imam Mahdi pun dimulai. Umat Islam kini dipimpin oleh dua sosok agung, Imam Mahdi, pemimpin yang menegakkan keadilan di akhir zaman, dan Nabi Isa alaihi salam, Rasul Allah yang kembali untuk menghancurkan fitnah terbesar. Pengejaran dan kematian Dajjal. Segera setelah sholat, Nabi Isa mengambil alih komando. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu. Begitu Dajjal mengetahui kedatangan Nabi Isa, ia merasa gentar. Dalam riwayat digambarkan bahwa Dajjal mulai meleleh, seperti garam yang larut dalam air. Menyadari dirinya telah terbongkar, Dajjal mencoba melarikan diri dari pengepungan Damaskus. Nabi Isa dan pasukan muslimin segera mengejar Dajjal. Pengejaran berakhir di sebuah tempat yang dikenal sebagai Gerbang Lut atau Lod di Palestina. Di sana, Nabi Isa alaihissalam menghadapi Dajjal. Saat berhadapan, Nabi Isa mengucapkan kalimat suci yang mengakhiri fitnah terbesar dalam sejarah. Beliau menggunakan tombaknya untuk menusuk Dajjal. Kematian Dajjal di tangan Nabi Isa adalah pemenuhan nubuat yang mutlak dan demonstrasi kekalahan total bagi segala bentuk kebohongan dan sihir. Dengan kematian Dajjal, pengikutnya yang tersisa, kebanyakan dari kaum Yahudi dan mereka yang terpedaya, terkejut dan panik. Pasukan muslimin kemudian memburu dan menumpas sisa-sisa pengikut Dajjal, membersihkan bumi dari fitnah yang mematikan. Penegakan syariat dan keadilan global. Setelah kematian Dajjal, tugas Nabi Isa alaihissalam selanjutnya adalah melanjutkan misi ilahi. Beliau tidak datang untuk membawa syariat baru, melainkan untuk menegakkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW yang telah dihidupkan kembali oleh Imam Mahdi. Beliau memecahkan salib dan membunuh babi, dua tindakan simbolis yang menunjukkan pemurnian ajaran dari segala bentuk penyimpangan. Beliau menolak segala bentuk upeti atau jizyah dari ahli kitab, menawarkan mereka hanya dua pilihan, Islam atau pedang, mengakhiri era toleransi bersyarat dalam konteks kekacauan akhir zaman. Peran akhir Imam Mahdi. Meskipun Nabi Isa mengambil alih komando perang, Imam Mahdi tidak serta-merta menghilang. Beliau tetap berperan sebagai khalifah dan penasihat utama bagi Nabi Isa. Beliau membantu Nabi Isa mengembalikan stabilitas dunia yang porak-poranda akibat fitnah Dajjal. Beliau memimpin rekonstruksi spiritual dan fisik umat, memastikan bahwa keadilan ekonomi dan sosial yang telah ia tegakkan di bab 5 dan 6 tidak runtuh. Namun tugas Imam Mahdi sebagai pemimpin yang dijanjikan telah usai. Kehadiran Nabi Isa menggenapi tugas Imam Mahdi dalam membersihkan bumi dari kezaliman besar. Masa kekuasaannya yang total sekitar 7 hingga 8 tahun kini telah mencapai akhir. Kematian sang khalifah. Setelah kemenangan atas Dajjal dan dunia telah kembali stabil, Imam Mahdi wafat. Kematian beliau terjadi secara wajar. Mengakhiri misi yang berat dan mulia, jasad beliau disolatkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Kepergian Imam Mahdi adalah penutup bagi era keemasan singkat yang telah beliau ciptakan. Sebuah periode di mana dunia merasakan bagaimana seharusnya keadilan ilahi itu. Penutup era Imam Mahdi dan transisi abadi. Bab ini ditutup dengan transisi kepemimpinan sepenuhnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah wafatnya Imam Mahdi, Nabi Isa menjadi satu-satunya pemimpin umat. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, perdamaian abadi akan berlanjut. Beliau memerintah dengan adil dan bumi kembali penuh dengan berkah. Tidak ada lagi permusuhan, bahkan hewan buas dan ternak bisa hidup berdampingan.
Masa kehidupan Nabi Isa di bumi akan berlanjut selama beberapa waktu, hingga akhirnya beliau wafat dan disolatkan oleh umat Islam. Setelah kepergiannya, fitnah besar lain akan muncul, munculnya Yajuj dan Majuj, yang menandai dimulainya hitungan mundur menuju kiamat kubro.